Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adrian Dento Juhedi dari jurusan Sistem Informasi ingin mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Sistem Basis Data dengan berikut jawaban dari pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaan pertama yaitu dengan menggunakan DBMS atau Database Manajemen Sistem, pencarian informasi akan dapat dilakukan dengan mudah. Database bagi perusahaan memiliki peran sangat signifikan, baik itu untuk pengambilan keputusan dengan bantuan DSS atau Decision Support System yang sudah terbangun untuk memberikan value added bagi customer dengan kemampuannya memberikan informasi yang akurat, tepat, dan up to date, dan lain sebagainya. Dalam hal efisiensi, perusahaan dapat dengan mudah menggunakan database untuk mengelola informasi, menyimpan rekod transaksi, melacak data customer, memanipulasi data, yaitu input, update, dan lain, sehingga bisa menghemat banyak waktu yang berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi perusahaan. Yang nomor 2 yaitu jawabannya adalah model data relasional merupakan model yang banyak digunakan karena konsistensi dan kemudahan dalam implementasi serta banyak didukung oleh pembuat software DBMS. Bentuknya sederhana, mudah melakukan berbagai operasi data, antara lain query, update, edit, dan delete. Penggunaannya fleksibel, keamanan yang baik, tingkat presisinya tinggi. Nomor 3 yaitu aljabar relasional adalah sebuah bahasa query prosedural yang terdiri dari sekumpulan operasi di mana masukannya adalah satu atau dua relasi dan keluarannya adalah sebuah relasi baru sebagai hasil dan operasi tersebut. Operasi-operasi dasar dalam aljabar relasional adalah select, project, union, set, difference, dan Cartesian product. Di samping operasi-operasi dasar terdapat beberapa operasi tambahan seperti set intersection, natural join, division, dan theta join. Kalkulus relasional adalah bahasa query non-prosedural. Pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Kalkulus relasional terbagi menjadi dua, yaitu kalkulus relasional tuple dan kalkulus relasional domain. Perbedaan dasar antara aljabar relasional dan kalkulus relasional adalah bahwa aljabar relasional adalah bahasa prosedural, sedangkan kalkulus relasional adalah non-prosedural. Hal-hal ini merupakan bahasa deklaratif. Aljabar relasional mendefinisikan cara mendapatkan hasil, sedangkan kalkulus relasional menentukan informasi apa yang harus berisi hasil. Aljabar relasional menentukan urutan operasi yang harus dilakukan dalam query. Di sisi lain, kalkulus relasional tidak menentukan urutan operasi yang dilakukan dalam query. Aljabar relasional tidak tergantung pada domain, sedangkan kalkulus relasional dapat menjadi tergantung pada domain sebagaimana kita memiliki kalkulus relasional domain. Bahasa query aljabar relasional terkait erat dengan bahasa pemrograman, sedangkan kalkulus relasional terkait erat dengan bahasa alam. Yang nomor 4. Perintah-perintah standar di SQL dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu Data Definition Language atau DDL, Data Manipulation atau Language DML, Data Query Language atau DQL, dan Data Control Language atau DCL. Berikutnya adalah penjelasan singkat untuk masing-masing klasifikasi perintah standar SQL. Yang pertama ada Data Definition Language. DDL itu adalah perintah-perintah SQL untuk mendefinisikan struktur dan skema database. Perintah-perintah SQL yang masuk klasifikasi ini antara lain adalah create, membuat objek di database, alter, merubah struktur database, drop, menghapus objek database, truncate, menghapus semua record dari sebuah tabel termasuk cuma ruang yang dialokasikan, comment, menambahkan komentar ke kamus data atau data dictionary, dan rename, memberi nama ulang sebuah objek. Selanjutnya ada Data Manipulation Language atau DML, yaitu perintah-perintah SQL untuk memanipulasi data di dalam objek database. Perintah-perintah SQL yang masuk klarifikasi ini adalah select atau mengambil data dari tabel, lalu insert, memasukkan data ke tabel, lalu update, memperbarui data yang ada di sebuah tabel, lalu delete, menghapus semua record dari sebuah tabel,
dan ada merge upsert, itu operasi insert dan update. Selanjutnya ada call, memanggil PLSQL atau subprogram Java. Selanjutnya ada explain plan, itu menjelaskan jalur akses data, dan lock table, mengontrol konkurensi. Selanjutnya ada data control language atau DCL, yaitu perintah-perintah SQL untuk mengontrol data dan server database. Perintah-perintah SQL yang masuk klarifikasi ini antara lain adalah grant, atau memberi hak akses pengguna ke database, dan revoke, mencabut hak akses yang diberikan dengan perintah grant. Selanjutnya ada transaction control language atau TCL, yaitu perintah-perintah SQL untuk mengontrol proses transaksional di database. Perintah-perintah SQL yang masuk klasifikasi ini antara lain adalah commit, menerapkan transaksi dengan menyimpan perubahan database. Rollback, mengembalikan database ke kondisi awal sejak terakhir commit. Save point, mengidentifikasi titik dalam transaksi yang nanti bisa diputar kembali. Dan set transaction, mengubah opsi transaksi seperti tingkat isolasi dan segmen rollback apa yang digunakan. Terima kasih. Itu semua jawaban yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang sudah diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.